Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusnani Indriasi dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2019, kelas Indralaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai taksonomi pembelajaran untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu dasar-dasar dan proses pembelajaran fisika yang diampuh oleh dua orang dosen. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Ketang Wiono, Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan, dan yang kedua itu Bapak Dr. Andes Abidin Pasaribu, Magister Manajemen. Pada video ini saya akan membahas dua materi pokok dari taksonomi pembelajaran, yaitu pengertian taksonomi pembelajaran dan juga pembentukan kemampuan dari taksonomi pembelajaran. Yang pertama itu adalah pengertian taksonomi pembelajaran. Taksonomi didasarkan pada asumsi bahwa program pendidikan dapat dipandang sebagai suatu usaha mengubah tingkah laku siswa dengan menggunakan beberapa mata pelajaran. Bila kita uraikan tingkah laku dan mata pelajaran, kita membuat suatu tujuan. Secara etimologi, kata taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu taksis dan nomos. Taksis berarti pengaturan atau divisi, dan nomos berarti hukum. Jadi, secara etimologi, taksonomi dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur sesuatu. Dan taksonomi juga dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal terhadap berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik. Selanjutnya itu pengertian pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat menjadi proses pemerorahan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan ada pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke taksonomi pembelajaran dalam pembentukan kemampuan. Yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Dari Bunyamin S. Bloom menggolongkan tingkatan pada ranah kognitif dari pengetahuan sederhana atau penyadaran terhadap fakta-fakta sebagai tingkatan yang paling rendah, aplikasi yang lebih kompleks, dan abstrak sebagai tingkatan yang paling tinggi. Nah, pada taksonomi Bloom di tingkat ranah kognitif mengalami revisi. Nah, sebelum kita lihat yang sudah direvisi, kita akan melihat taksonomi Bloom yang versi lama. Di sini ada 6 klasifikasi yang mencakup dalam ranah kognitif. Yang pertama yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Selanjutnya itu taksonomi Bloom yang telah direvisi juga mencakup 6 klasifikasi pada ranah kognitif, yaitu mengingat atau C1, memahami atau C2, mengaplikasikan atau C3, dan menganalisis atau C4, mengevaluasi atau C5, dan mencipta atau C6. Nah, apa sih perbedaan antara taksonomi Bloom yang lama dan taksonomi yang Bloom yang telah direvisi? Pada taksonomi Bloom lama, untuk urutan pertama yaitu adalah pengetahuan atau knowledge, yang berarti klasifikasi ini lebih menekankan kepada mengingat dan juga mengungkapkan atau mengenal kembali sesuatu yang telah dipelajari dan disimpan dalam ingatan oleh peserta didik. Nah, kemampuan ini biasanya digunakan untuk mengenali atau mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, sebuah pola,
urutan metodologi prinsip dasar. Nah, sedangkan pada taksonomi belum yang telah direvisi yaitu adalah mengingat atau juga kita bisa melihat taksonomi belum telah direvisi ini kebanyakan atau lebih spesifiknya pada taksonomi belum telah direvisi mereka menggunakan kata baku atau kata yang lebih mengedepankan kata kerja. Seperti yang kita lihat yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan perbedaan kedua dari taksonomi belum dan taksonomi revisi adalah pada tahapan yang terakhir. Pada taksonomi belum yang lama itu evaluasi, dan sedangkan taksonomi belum revisi yaitu mencipta, dan mengevaluasi itu ada di atas tingkatan dari mencipta. Selanjutnya yaitu perkembangan seorang anak, seorang siswa atau peserta didik menurut Piaget berdasarkan tahap-tahapan sebagai berikut. Tahap pertama yaitu tahap sensi motor dari umur 0 bulan sampai dengan 2,5 tahun. Dan tahap kedua yaitu masa praoperasional dari umur 2 tahun sampai dengan umur 7 tahun. Dan masa ketiga atau tahap ketiga yaitu masa konkreto prerasional pada umur 7 tahun sampai dengan umur 11 tahun. Dan yang tahapan terakhir yaitu masa operasional dari umur 11 tahun sampai dengan dewasa. Selanjutnya itu ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Dan juga beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang memiliki kognitif tingkat tinggi. Nah, pada ranah afektif ini juga memiliki 5 jenjang, yaitu yang pertama adalah menerima atau memperhatikan. Menerima atau memperhatikan ini ialah menerima dan memperhatikan kepekaan terhadap lingkungan sekitar dan juga rangsangan yang diterima oleh seorang peserta didik. Dan yang kedua, dari setelah memperhatikan, mereka akan menanggapi apa yang mereka rasakan, dan mereka akan memberikan ekspresi terhadap apa yang mereka rasakan. Nah, setelah menanggapi, mereka akan menilai atau menghargai apa yang telah mereka rasakan. Seperti contohnya ya, ketika mereka memiliki teman baru, mereka akan berkenalan. Nah, seorang yang baru itu akan mengajak seorang peserta didik lainnya untuk berkenalan seperti nama, tempat tinggal, hobi, dan lainnya. Nah, dari sapaan tersebut, orang ini akan menanggapi dari sapaan si orang baru tersebut. Nah, setelah menanggapi, dia akan menilai bagaimana orang tersebut dan juga menghargai atau mengapresiasi yang telah dia lakukan kepada dirinya. Nah, setelah dia berhasil menghargai atau menilai orang tersebut, dia akan mulai mengorganisasikan bagaimana mereka akan berteman atau mereka akan bekerja sama untuk selanjutnya. Setelah itu, orang tersebut akan mengkarakterisasikan seseorang tersebut dengan satu hal yang sangat menonjol dari orang tersebut. Pada ranah afektif juga memiliki perkembangan yang akan dialami oleh seorang peserta didik, yaitu perkembangan emosi, intelektual, kelenjar endokrin, dan perkembangan nilai, moral, serta sikap. Selanjutnya itu ranah psikomotor. Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill dan juga kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman tertentu. Pada ranah psikomotor ada beberapa pengalaman yang akan mereka ekspresikan dengan menggunakan gerakan dan juga kegiatan. Yang pertama itu gerakan refleks, yaitu gerakan yang secara spontan tanpa dibuat-buat atau direkayasa. Dan yang kedua adalah gerakan dasar,
Gerakan dasar ini seperti berjabat tangan ataupun memperkenalkan diri. Misalnya itu gerakan tanggap. Gerakan tanggap ini seperti bagaimana kelincahan seseorang ini untuk menanggapi hal dari gerakan refleks. Dan yang keempat itu kegiatan fisik. Contoh dari kegiatan fisik ini ya seperti olahraga atau juga kegiatan yang menggunakan fisik. Dan yang terakhir yaitu komunikasi tidak berwacana. Komunikasi tidak berwacana itulah komunikasi yang melalui gerakan tubuh atau juga komunikasi yang melalui ekspresi mimik muka seperti sebuah teater. Nah, perkembangan dari ranah psikomotorik ini bisa kita melalui dari aspek keterampilan peserta didik kegiatan pada kegiatan belajar mengajar atau KBM ketika di kelas. Dan juga peserta didik juga tidak cukup hanya dengan menghafal suatu teori atau definisi, tetapi peserta didik juga harus menerapkan teori yang sifatnya abstrak ke dalam aktualisasi nyata. Sehingga hal ini akan menjadi sebuah tolak ukur yang dapat dipahami atau tidaknya sebuah ilmu secara komprehensif oleh peserta didik. Nah, peserta didik yang dapat memahami suatu ilmu dengan komprehensif, mereka akan memiliki daya implementasi yang kuat dalam menerapkan ilmu yang mereka miliki dan juga dapat mereka terapkan ke orang sekitar. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama itu adalah taksonomi pembelajaran adalah usaha. Pengelompokannya disusun dan diurutkan berdasarkan ciri-ciri suatu bidang tertentu dan menjadi salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebab segala kegiatan pembelajaran intinya adalah pada tercapainya tujuan tersebut. Pada taksonomi pelajaran ini dikenal pula proses pembentukan kemampuan seperti ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kesimpulan yang kedua adalah ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak dan menurut Benjamin Estimate, dia menggolongkan tingkatan pada ranah kognitif dari pengetahuan sederhana atau penyadaran terhadap fakta-fakta sebagai tingkatan yang paling rendah ke penilaian evaluasi yang lebih kompleks dan abstrak sebagai tingkatan yang paling tinggi. Dan tingkatan ranah kognitif tersebut ialah untuk yang terbaru adalah mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan juga mencipta. Dan juga ranah kognitif memiliki beberapa fungsi sebagai taraf intelijensi, daya kreativitas, bakat khusus, organisasi kognitif, membantu berbahasa, kemampuan bahasa, dan daya fantasi. Kesimpulan ketiga, ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan bahwa perubahannya bila seseorang memiliki kognitif tingkat tinggi. Tingkatan pada ranah afektif yaitu yang pertama, menerima atau memperhatikan, menanggapi, menilai atau menghargai, mengatur atau mengorganisasikan, dan karakterisasi dengan satu nilai. Dan karakterisasi dengan satu nilai itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu motivasi dan kebutuhan, minat serta konsep diri. Yang terakhir itu kesimpulan keempat, ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman tertentu. Dan tingkatan pada ranah psikomotor yaitu ialah gerakan refleks, gerakan dasar, gerakan tanggap, kegiatan fisik, dan komunikasi tidak berwacana. Kemampuan yang dimiliki peserta didik di bidang psikomotor juga merupakan bagian dari keadaan awal di pihak peserta didik yang dapat menghambat atau membantu di semua proses belajar-mengajar dan paling sedikit dalam proses belajar yang harus menghasilkan keterampilan motorik. Kemampuan-kemampuan yang dimaksud ialah kecakapan menulis, kecakapan berbicara, dan artikulasi kata-kata, menggunakan alat menggunting, memotong, membuat garis dan lingkaran, serta menggambar. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya tampilkan dalam video ini dapat bermanfaat bagi saya serta orang-orang yang menonton video ini. Dan akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.